Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi sobat belajar. Kembali lagi di channel Mahmud Badarudin. Oke sobat pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Jadi untuk kalian-kalian yang kepo masalah operasi hitung bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan, silahkan disaksikan video ini sampai habis. Tapi jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-temannya, biar info ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Oke, berikut adalah video pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Oke, sekarang di sini kita akan belajar materi tentang operasi hitung. Nah, untuk operasi hitung di sini ada dua subbagian. Yang pertama itu adalah bilangan bulat. Kemarin udah tahu kan bilangan bulat adalah apa? Nah, sekarang di sini kita akan membahas mengenai operasi hitungnya. Nah, sudah kalian ketahui bahwa untuk operasi hitung itu ada 4 macam untuk di tingkat dasar. Itu ada apa aja? Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua itu ada perkalian dan pembagian. Namun, nanti untuk tingkat menengah atau SMP dan SMA akan ada tambahan lagi untuk operasi hitung. Yang pertama itu adalah bilangan berpangkat, dan yang kedua adalah akar pangkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di sini yang pertama ketika ada A ditambah B. Nah, A di sini bernilai positif dan B di sini bernilai positif, maka hasilnya tinggal dijumlahkan saja. A-nya berapa ditambah B-nya berapa, seperti itu. Ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ketika kita punya min A ditambah min B, maka karena dua-duanya mempunyai minnya kita keluarkan. Sehingga kalian hanya menjumlahkan A ditambah B saja. A ditambah B, misalkan A nya berapa, B nya berapa, ditambahkan, nah hasilnya lalu diberikan tanda minus. Yang ketiga, ketika A bilangan positif ditambah B bilangan negatif, maka kalian bisa menjumlahkannya langsung, A dikurang B, seperti itu. Dan yang terakhir, ketika min A ditambah B, kalian mengerjakannya tinggal dibalik saja. Jadi B dikurang A. Nah, untuk contohnya seperti ini. 10 ditambah 2. Nah, ini kan sama-sama bilangan positif. 10-nya bilangan positif, 2-nya bilangan positif. Maka tinggal ditambahkan saja. 10 ditambah 2 berapa? 12 kan? Nah, maka jawaban yang pertama adalah 12. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua di sini min 2 ditambah min 3. Nah, menurut sifat yang nomor 2 nih, operasi yang nomor 2, karena dua-duanya min, maka minnya kita keluarkan. Jadi min dibuka kurung, tinggal kita ambil angkanya saja. Di sini ada angka 2 ditambah angka 3. 2 ditambah 3 5. Karena di sini ada min, berarti di sini kita kasih min. Maka min 2 ditambah min 3 adalah min 5. Selanjutnya yang ketiga, 5 ditambah min 4. Nah, menurut sifat nomor 3 atau operasi nomor 3, maka kita di sini tinggal mengurangi saja. 5 dikurang 4. Nah, 5 dikurang 4 berapa? 1 kan? Oke. Yang terakhir, min 7 ditambah 8. Nah, cara menghitungnya tinggal dibalik saja. Sama seperti nomor 4 nih. Contoh sifat nomor 4. Maka 8 dikurang 7. 8 dikurang 7, 1.
seperti itu. Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan sendiri di sini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu artinya ketika dia dibalik operasinya, maka hasilnya akan tetap sama. Misalkan di sini A ditambah B, nilainya akan sama dengan B ditambah A, seperti itu. Contohnya, min 2 ditambah 3. Nah, akan bernilai sama dengan 3 ditambah min 2. Nah, min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Nah, dan 3 ditambah min 2 hasilnya 1. Karena sama, maka dia bersifat komutatif. Seperti itu. Yang kedua, di sini ada unsur identitas. Nah, untuk identitas penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Sehingga ketika suatu angka ditambahkan 0, maka hasilnya angka itu. Atau misalkan 0 ditambah suatu angka, maka hasilnya adalah angka tersebut. Contohnya gini, min 8 ditambah 0, maka hasilnya adalah min 8. 0 ditambah min 8, maka hasilnya min 8. Sama kan? Itu, maka dia adalah mempunyai unsur identitas. Unsur identitas untuk penjumlahan adalah 0. Oke, selanjutnya di sini sifat ketiga adalah asosiatif. Nah, asosiatif sendiri adalah seperti ini. A ditambah B dalam kurung ditambah C, nilainya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya soal 5 ditambah 2 ditambah min 8. Nah, langkah pertama yang dioperasikan adalah yang di dalam kurung. Maka kita jumlahkan. 5 ditambah 2 berapa? 7. Ditambah min 8. Berarti 7 ditambah min 8 sama dengan min 1. Nah, menurut sifat asosiatif, maka kita kurungnya dipindahin ke sebelah, B ditambah C. Karena A-nya di atas 5, maka 5 ditambah 2 ditambah min 8. Nah, 5-nya ditulis lagi, kita kerjakan yang dalam kurung. 2 ditambah min 8 adalah min 6. 5 ditambah min 6 adalah min 1. Hasilnya sama. Karena hasilnya sama, maka dia bersifat asosiatif. Yang keempat, di sini bersifat tertutup. Artinya bersifat tertutup, ketika suatu bilangan ditambahkan bilangan yang sama, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, di sini saya punya bilangan 5. 5 adalah bilangan bulat. Ditambah min 3. Min 3 juga bilangan bulat. Maka ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Maka 5 ditambah min 3, hasilnya adalah min 2. Min 2 adalah bilangan bulat. Maka dia bersifat tertutup. Yang terakhir, di sini ada sifat namanya inverse. Nah, inverse sendiri adalah lawan dari suatu bilangan. Seperti apa? Ketika di penjumlahan, misalkan saya punya A, maka inverse dari A adalah min A. Seperti itu. Jadi, inverse ini ketika dijumlahkan, maka hasilnya harus identitas. Nah, tadi identitas untuk penjumlahan kan 0. Maka A ditambah min A, atau sebaliknya, min A ditambah A adalah hasilnya 0. Misalkan nih A-nya saya rubah jadi 5. 5 ditambah min 5 adalah 0. Dan min 5 ditambah 5 adalah 0. Seperti itu. Jadi, itu materi untuk operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk latihan, silahkan dicoba soal berikut ini. Nah, gimana materinya? Mudah dan menyenangkan bukan? Ya, matematika itu memang mudah dan menyenangkan. Jadi, mulai dari sekarang silahkan ubah mindset kalian bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan.
Dan ketika mindset kita mudah dan menyenangkan, maka matematika juga akan mudah dan menyenangkan seperti itu. Nah, untuk video pembelajaran untuk pembelajaran yang ini kita cukupkan saja, tapi sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar ketika ada video pembelajaran yang baru kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.